Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Ini harusnya pelajarannya offline ya. Maksudnya ini tata cara syarat, tapi qadarullah antum udah pulang, jadi yos sebisanya saja. Nah, insyaallah kita akan murojaah lagi ketika antum udah balik, insyaallah ta'ala. Baik, tata cara sholat. 6. Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi sholat sesuai dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tata caranya? Di sini ada beberapa hal yang di sini saya tidak membahas tentang perbedaan pendapat para ulama. Jadi saya hanya membahas yang sudah dituliskan dalam buku ini, dan insya Allah ini yang paling simple, ini yang paling mudah, dan ini yang paling sahih insya Allah ta'ala. Yang pertama tentu saja dia harus menghadap kiblat kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, ya dia awalnya harus menghadap kiblat. Intinya dia harus menghadap kiblat. Kecuali sholat sunnah, dia boleh sholat di atas kendaraannya. Tapi kalau dia sholat wajib, maka dia harus turun dari kendaraannya, kemudian dia sholat dan menghadap kiblat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya atau kedua telinganya dan mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, hukumnya ini wajib dan dia termasuk rukun dari sholat. Jadi barang siapa yang terlewat dari takbiratul ihram, lupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah karena dia termasuk rukun. Mengangkat tangan Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Boleh sebahu, boleh setelinga. Nah, yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau memegang tangan kanannya atau memegang tangan kirinya dengan tangan kanan dan meletakkannya di dada. Ini ma'ruf, tidak boleh membaliknya. Boleh hanya sekedar meletakkannya, tangan kanan di atas tangan kiri, boleh meletakkan sambil menggenggam. Tangan kanan menggenggam tangan kiri di posisi di atasnya. Nah, kemudian dia berdiri dan memandang sujud, tempat sujudnya. Nah, kemudian dia membaca doa istiftah. Nah, di antara doa istiftah yaitu yang di sini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakta asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah yang ringkas. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, maha berkah dan akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu, tidak ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, ada pula doa istiftah yang lainnya yang antum pelajari di pelajaran hadis. Nah, ada doa banyak ya, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya, dan selanjutnya, dan ada juga yang lainnya juga ada. Tapi di sini ditulis salah satu doa istiftah yang paling pendek. Nah, kemudian dia membaca dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan tidak boleh seorang itu meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah karena ini rukun. Jadi yang rukun yang pertama tadi takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca satu surat atau sebagian dari surat, beberapa ayat yang mudah bagi engkau di 2 rakaat pertama. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka tidak disunahkan untuk membaca surat kecuali Al-Fatihah. Nah, membaca kemudian yang terakhir ketika prosesi berdiri ya, mengeraskan bacaan Al-Quran pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Ini ma'ruf, ini sunnah. Ini sunnahnya. Ketika kita berdiri berarti ada rukun. Ya, yang pertama rukunnya adalah menghadap kiblat. Bukan menghadap kiblat. Kiblat itu syarat. Yang pertama adalah bertakbir, takbiratul ihram, dan yang kedua adalah membaca Al-Fatihah.
Adapun yang selainnya yang dikatakan dalam buku ini berarti itu adalah wajib dan juga sunnah dalam sholat, bukan termasuk rukun. Kemudian ketika seorang hendak rukuk, maka dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian dia rukuk. Nah, ketika dia rukuk, dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menggenggamnya, meluruskan punggung dan kepalanya, dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim sebanyak 3 kali. Kemudian dia bangkit dari rukuknya, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai situ aja cukup, dilanjutkan juga boleh. Mil'us samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga ada di pelajaran hadis. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih juga boleh. Rabbana walakal hamd juga boleh. Kemudian ini khilaf ya. Yang paling terakhir ini adalah meletakkan kedua tangannya di atas dadanya sebagaimana ketika dia berdiri sebelum rukuk. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, dia tidak meluruskan tangannya, tetapi dia meletakkan kedua tangannya sebagaimana dia ya bersedekap lah, sebagaimana dia tadi sebelum rukuk. Tapi ini saya lebih condong pendapat untuk meluruskan tangannya, tidak meletakkan katanya meletakkan tangannya itu di atas dadanya lagi, enggak, tapi meluruskan tangannya. Kemudian sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, sujud dengan meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian lututnya, lalu dahi dan hidungnya, wajahnya maksudnya. Di mana letakkan kedua tangan tersebut? Kedua tangannya diletakkan di pundak, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Dan tidak boleh meletakkan sikunya di atas tanah. Dia harus mengangkat kedua sikunya dari tanah dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua pinggangnya. Dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Atau doa yang lainnya juga ada dalam pelajaran hadis. Allahumma gfirli dambi kullahu dikkohu. Lupa saya. Yaitu Allahumma gfirli dambi kullahu dikkohu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa syirrahu. Itu doa selain doa Subhana Rabbiyal A'la. Yang keempat, kemudian bangun dari sujud, yaitu duduk iftirosh, yaitu dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari mengarah kiblat. Dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dan meluruskan jari-jarinya ke arah kiblat. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunlah dosaku. Allahumma Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga yang cuman Allahumma gfirli juga boleh, Rabbighfirli juga boleh. Tapi ini yang paling lengkap, Rabbighfirli warhamni. Wajburni wahdini warzuqni. Tapi kemudian sujud seperti sujud yang tadi. Bila telah selesai dari rakaat kedua, maka dia duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud awal ini dia harus duduk dengan iftiros, yaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki kanannya. Dan meluruskan jari telunjuknya tatkala tasyahud. Ketika bacaan tahiyat, dia membaca at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sama yang ada di pelajaran hadis juga sama. Kemudian kok hilang? Subhanallah.
Kemudian dia bangkit dari rukuknya, dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kemudian dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Nah, dan setelah rakaat kedua dia hanya membaca Al-Fatihah tanpa membaca surat yang pendek. Setelah Al-Fatihah tidak. Kemudian di rakaat terakhir dia duduk tawaruk. Yaitu duduk meletakkan, duduk tawaruk itu gimana ya? Duduk di atas pantat sebelah kiri. Itu duduk tawaruk. Di tahiyat yang terakhir. Insya Allah kamu udah tahu semuanya. Dan kemudian dia membaca tahiyat seperti yang rakaat pertama dan kemudian ditambah dengan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dia berdoa dengan doa perlindungan dari 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnati masyil dajjal. Ini sudah ada juga di doa di pelajaran hadis antum. Thayyib. Dan setelah itu antum boleh berdoa yang lainnya. Berdoa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa yang lainnya terserah antum, yang penting bukan dengan bahasa Indonesia. Thayyib. Kemudian setelah itu antum selesai dari sholat dan mengucapkan salam ketika melahirkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kanan dan kiri. Taib. Itu tata cara sholat secara singkat yang bisa kita jabarkan di pelajaran online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.